Kalau misalnya kita mampulah melakukan penembakan massal, itu akan dianggap keren. Jadi siapapun yang banyak menjatuhkan korban jiwa, itu akan ditakuti dan akan disegani gitu di sana. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang kenapa ya banyak banget penembakan yang terjadi di Amerika Serikat, terutama penembakan secara massal nih. Nah, mungkin kalian pernah dengar di berita atau cerita dari teman-teman kalian tentang penembakan massal yang ada di Amerika Serikat. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja nih kita ke pembahasannya. Nah, sebelum ke penyebab kenapa banyaknya penembakan di Amerika Serikat, kalian perlu tahu apa itu penembakan massal. Nah, kalau penembakan biasa itu kan biasanya antara satu dengan orang lain gitu, antara satu dan yang lain gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya penembakan massal, itu biasanya penembakan yang akan melibatkan 4 orang atau lebih. Jadi, di atas 4 orang, itu baru bisa dinamakan penembakan massal. Ini 4 orangnya dihitung hanya korban, bukan termasuk penembak. Jadi, kalau misalnya masih di bawah 4, ya itu bukan penembakan massal namanya. Menurut laporan dari Organisasi Pengumpulan Data di Amerika Serikat, setidaknya nih ya, di tahun 2022, terdapat 246 aksi penembakan massal di Amerika Serikat loh, good mood. Penembakan massal di Amerika Serikat itu menjadi tren sejak tahun 2018. Bahkan di tahun 2020 itu angka penembakan massal di Amerika itu menyentuh angka 600 kasus nih. Nah, padahal di tahun 2018 itu kasusnya masih sekitar 300-an kasus nih good mood. Nah, dari sekian banyaknya kasus yang udah aku bilang tadi, sebenarnya apa sih penyebabnya kok banyak banget penembakan massal di Amerika Serikat? Nah, salah satu penyebab tingginya penembakan massal di Amerika Serikat itu adalah banyaknya senjata yang beredar di Amerika Serikat, terutama senjata api. Populasi orang Amerika hanya sebanyak 4,4% dari total populasi global. Tetapi mereka memiliki 42% senjata dunia. Nah, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh profesor di University of Alabama, yaitu Adam Langford, pada 2015 menunjukkan selama rentan waktu dari 1966 sampai 2012, setidaknya 31% orang bersenjata dalam penembakan massal di seluruh dunia itu adalah orang Amerika. Nah, menurut risetnya si Langford nih ya good mood, tingkat kepemilikan senjata api di suatu negara itu sangat berpengaruh tinggi terhadap penembakan massal di suatu negara. Nah, karena salah satu alasan tingginya penembakan massal di Amerika Serikat adalah kepemilikan senjata api, pasti ada alasannya dong kenapa warga Amerika Serikat itu berhak dan pantas memiliki senjata api. Nah, alasan yang paling mendasar itu karena Amerika Serikat itu memiliki budaya dan subkultur kekerasan. Jadi hal ini yang menyebabkan di sana itu cukup berbahaya nih kalau misalnya kita itu dengan tangan kosong aja kalau mau membela diri. Jadi kita harus punya pertahanan diri juga, yaitu salah satunya adalah senjata api gitu. Nah, hal inilah yang mendorong masyarakat Amerika Serikat itu rasanya berhaklah memiliki senjata api, karena kan untuk melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya. Nah, ada nih salah satu survei yang dilakukan terhadap tahanan remaja yang memberitahu sebenarnya apa sih motivasi dia tuh memiliki senjata api. Nah, salah satu motivasinya itu adalah karena ketakutan. Karena takut dibully, takut mengalami kekerasan, jadi dia tuh harus punya pertahanan diri juga. Ya kalau hanya menggunakan fisik itu kurang gitu, karena kan ya pasti lawannya jauh lebih besar. Jadi selain ketahanan fisik, dia tuh ngerasa harus memiliki senjata api. Jadi alasannya itu atau motivasinya itu bukan karena ingin ikut geng-gengan atau ingin melakukan tindak kriminal atau bahkan untuk narkoba gitu, enggak. Jadi ini murni hanya karena pertahanan diri dan rasa takut. Karena warganya memiliki banyak senjata api, pastinya Amerika Serikat ini memiliki aturan dong tentang kepemilikan senjata api. Nah, sebenarnya aturan kepemilikan senjata api itu udah ada di Amerika Serikat sejak tahun 1791. Amerika Serikat mengesahkan undang-undang bernama Bill of Rights. Nah, undang-undang ini berisi 10 perubahan peraturan konstitusi Amerika Serikat yang menegaskan tentang hak-hak dasar dari warganya. Nah, atas dasar hukum inilah, jadinya kepemilikan senjata api itu setara dengan kebebasan berekspresi, pers, beragama, dan juga berkumpul. Pada tahun 1791, Amerika Serikat baru menguasai sekitar sepertiga dari wilayah mereka saat ini.
Nah, ketika itu mereka ingin memperluas wilayah ke barat. Amerika Serikat pada masa itu juga baru saja mengalahkan pasukan Inggris dalam Perang Kemerdekaan di tahun 1775 sampai 1783. Dalam perang melawan Inggris itu, milisi alias kelompok warga bersenjata memainkan peran yang penting. Milisi merupakan sekelompok orang yang awalnya berkumpul untuk melindungi komunitas, kota, dan koloni mereka masing-masing. Nah, saat Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1776, mereka akhirnya berperan untuk mempertahankan kepentingan negara bagian. Pada saat itu, identitas dari budaya Amerika Serikat itu sedang ditempa. Jadi banyak kalangan yang melihat tentara itu sebagai instrumen untuk melayani kekuasaan. Dan pada saat itu, tentara juga dianggap memiliki kemampuan untuk menindas warga negara. Nah, karena inilah banyak warga Amerika Serikat yang jadinya percaya bahwa untuk melindungi diri mereka dari tindasan para tentara, itu adalah dengan memiliki senjata sendiri. Atau bahkan membuat organisasi seperti milisi itu. Ya biar nggak ditindas lagi kan. Ternyata nih Good Mood ya, menurut seorang peneliti bernama Langford, dia tuh kan melihat-lihat catatan insiden dari beberapa penembakan massal yang ada di Amerika Serikat. Nah, ternyata dia menemukan ada beberapa faktor yang membedakan penembakan massal yang ada di Amerika Serikat dan juga di negara lain. Di Amerika Serikat, orang lebih mudah terbunuh pada saat penembakan massal itu saat mereka bekerja dan juga di sekolah. Nah, kita berfokus sekarang di sekolah nih. Kenapa kok di sekolah? Padahal kan sekolah itu katanya tempat yang aman buat anak-anak kan. Nah, ada dua alasan nih kenapa di sekolah menjadi tempat yang paling sering terjadi penembakan massal. Yang pertama itu karena mudahnya akses senjata api oleh anak-anak, dan juga yang kedua karena kurangnya pengawasan dan juga aturan. Jadi pengawasan yang kurang baik, aturan yang kurang baik di sekolah, ini yang menyebabkan anak-anak itu jadinya dengan gampang bawa senjata api ke sekolah. Ya sebenarnya selain untuk sarana pelindungan diri juga tuh ya si senjata api, karena kan di Amerika Serikat itu pembulian dan pelecehan juga cukup tinggi. Jadi ya kadang memang sisi positifnya adalah untuk melindungi diri, dan yang sisi negatifnya ya bisa aja disalahgunakan kan sama anak-anak itu. Nah, ini juga salah satu penyebabnya. Selain itu, yang membedakan penembakan massal Amerika Serikat dengan negara lain, itu karena kasus-kasus penembakan massal di Amerika Serikat itu biasanya penembaknya ini memiliki lebih dari satu senjata api. Nah, kalau di negara lain itu biasanya penembakan massal hanya menggunakan satu senjata api aja. Ya, tapi kalau di Amerika Serikat bisa lebih dari satu. Tapi ini Good Mood ya, menurut data, di Amerika Serikat itu orang yang menjadi korban saat penembakan massal itu hanya sekitar 6,87% lah. Nah, kalau di 171 negara lain, itu biasanya korban per kejadian penembakan massal itu bisa sampai 8,8%. Nah, kenapa sedikit korban di Amerika Serikat? Itu karena polisi di Amerika Serikat itu udah sering latihan untuk menangani insiden penembakan massal. Jadi mereka tuh udah sigap dan tahulah apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada kejadian penembakan massal seperti itu. Kalau di negara lain, biasanya polisi itu akan jauh lebih lambat untuk menangani kasus penembakan massal. Karena kan mereka itu ya jarang ada kejadian seperti itu, dan mereka juga jarang latihan untuk menangani insiden penembakan massal. Kalau di Amerika Serikat kan karena udah saking seringnya, jadi polisinya sering latihan. Nah, Good Mood, tadi kan penyebab utama dari penembakan massal di Amerika Serikat itu adalah kan kepemilikan senjata api yang besar nih di Amerika Serikat. Nah, dari faktor utama itu ada kayak faktor pendukung lagi nih, kenapa banyak penembakan massal di Amerika Serikat. Nah, yang pertama itu adalah fenomena peniru. Nah, yang kedua adalah keinginan untuk tenar. Oke, kita bahas satu-satu dari fenomena peniru. Nah, sebenarnya banyak orang-orang di Amerika Serikat yang percaya bahwa orang-orang yang melakukan penembakan massal itu adalah orang-orang yang memiliki gangguan mental. Padahal, menurut penelitian, tingginya gangguan mental itu nggak sejalan sama kasus penembakan massal. Jadi, di saat kasus penembakan massal itu meroket nih ya jumlahnya, ya kasus kesehatan mental itu malah stuck gitu-gitu aja gitu, nggak ada tingkat yang signifikan atau menurun gitu. Jadi ya nggak ada pengaruh sebenarnya antara kesehatan mental dan penembakan massal di Amerika Serikat. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvard, dia menemukan bahwa akhir-akhir ini penembakan massal itu sering terjadi rata-rata 64 hari sekali. Nah, sedangkan
pada 29 tahun terakhir nih ya, 29 tahun belakangan itu, rata-rata penembakan massal itu terjadi sekitar 200 hari sekali. Banyak peneliti di Amerika Serikat yang percaya bahwa penembakan massal ini tuh seperti kejadian yang menular. Jadi, sekali ada penembakan massal, maka nantinya penembakan massal berikutnya itu akan ada. Jaraknya itu sekitar 2 minggu sekali. Jadi sekarang ada penembakan massal, ya 2 minggu lagi kemungkinan akan ada penembakan massal juga. Nah, para peneliti itu menyebut hal ini sebagai fenomena peniru. Dan fenomena peniru ini paling banyak ada di Amerika Serikat karena akses senjata api itu emang sangat mudah kan di sana. Nah, Amerika Serikat ini merupakan salah satu negara yang memiliki senjata api lebih banyak dari negara manapun. Di Amerika Serikat, sekitar 270 juta sampai 310 juta senjata api beredar. Nah, sedangkan jumlah warga di sana itu sekitar 316 juta. Itu artinya satu senjata api untuk satu orang di Amerika. Nah, selain fenomena peniru, tadi kan satu lagi ada keinginan untuk tenar. Nah, sebenarnya keinginan untuk tenar ini banyak terjadi di kalangan generasi muda yang sekarang. Karena kan keinginan mereka untuk menjadi pusat perhatian tuh tinggi di Amerika Serikat. Nah, cuman sebenarnya di negara lain pun banyak nih anak-anak muda yang pengen jadi pusat perhatian, tapi ya caranya aja nih yang berbeda. Di Amerika Serikat emang agak ekstrim anak-anak mudanya mencari perhatian. Nah, mereka itu kayak punya kayak geng ataupun kayak klub-klub gitu. Jadi di antara geng itu, kalau misalnya kita mampulah melakukan penembakan massal, itu akan dianggap keren. Jadi siapapun yang banyak menjatuhkan korban jiwa, itu akan ditakuti dan akan disegani gitu di sana. Nah, selain karena mampu melakukan penembakan massal, generasi muda di Amerika Serikat itu kan nantinya akan diliput oleh berbagai media tuh, karena mereka itu sudah melakukan penembakan massal, apalagi usianya masih di bawah usia memiliki senjata api, itu akan menjadi sebuah pencapaian gitu buat mereka. Walaupun mereka itu harus diliput media karena sebuah kejahatan, itu kayak nggak berarti itu loh buat mereka, kayak ya udah yang penting aku itu terkenal, walaupun dengan cara harus melakukan penembakan massal. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak anak-anak muda itu yang pengen terkenal atau pengen tenar itu dengan cara melakukan kejahatan ini. Nah, kadang ada juga yang menjadikan sebuah penembakan massal ini sebagai taruhan. Jadi kalau misalnya ada klub-klub malam gitu yang banyak anak mudanya, jadi mereka tuh akan melakukan taruhan di sana, siapapun yang lebih banyak bisa menjatuhkan korban di penembakan massal, dia nih yang menang taruhan. Nah, taruhan ini memang agak ekstrim ya, penembakan massal taruhannya. Jadi ya ini juga yang menyebabkan keinginan tenar itu jadi lebih semakin tinggi di Amerika Serikat di kalangan anak-anak mudanya. Ya karena ingin diliput media, menjadi tenar, terus menang taruhan. Ya cukup miris sih kalau emang 3 ini menjadi salah satu dasar penembakan massal, kan jadinya orang yang nggak bersalah, orang yang nggak tahu apa-apa, kalian tembak hanya untuk menang taruhan atau tenar gitu, masuk media gitu, kan mentalnya gimana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan ya penyebab banyaknya penembakan massal di Amerika Serikat, yang faktor utamanya adalah kepemilikan senjata api. Dimana sebenarnya kepemilikan senjata api ini ya memang ada aturannya gitu loh, ada undang-undangnya yang membolehkan warga Amerika Serikat itu memiliki senjata api. Tapi ya yang walaupun awalnya adanya aturan ini untuk melindungi warganya, tapi disalahgunakan oleh beberapa pihak yang mengakibatkan adanya penembakan massal ini kan. Selain karena memiliki senjata api itu bebas di Amerika Serikat, ada juga faktor-faktor lain yang tadi aku bilang kan, faktor peniru dan juga faktor ingin tenar. Nah, jadinya kayak 3 faktor ini yang sampai sekarang masih menghantui Amerika Serikat, menyebabkan adanya penembakan massal. Nah, Good Mood, gimana nih menurut kalian tentang banyaknya penembakan massal yang ada di Amerika Serikat? Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya bukan kepemilikan senjata apinya nih yang dikurangi, tapi tindak kriminal atau tindak kejahatan di Amerika Serikat yang harusnya diawasi, diselidiki, dan dicari nih akar masalahnya, kenapa bisa terjadi ya kekerasan ataupun pembulian dan juga kejahatan nih di Amerika. Jadi bukan kepemilikan senjatanya, tapi kejahatannya nih yang harusnya lebih dicari tahu dan diatasi lah ya. Karena kan kalau nggak ada kejahatan, nggak ada keinginan untuk
melakukan hal-hal buruk, ya nggak mungkin dong senjata apinya dipakai. Ya walaupun punya, tapi ya akan sebagai alat pelindungan diri aja lah gitu. Gimana menurut kalian? Kita bisa diskusi di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya pendapat lain. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah!